Oke. Oke, kita lanjut nih ke sesi Kak Suci Ayu bersama suaminya Kak Vian. Halo, assalamualaikum Kak Suci. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ini aku manggilnya apa nih, Kak Vian, Mas, Iya, boleh. Abang, Om? Manggilnya apa nih? Kakak aja ya. Boleh boleh. Oke, Kak Vian. Kak Vian dan Kak Suci gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Sehat ya, semoga lancar juga nih puasanya. Oke, Kakak, boleh nih aku kenalin dulu ya ke teman-teman buat saling kenal. Jadi Kak Suci ini adalah seorang konten creator, Kakak juga influencer dan pasangan yang inspiratif. Wah, hebat banget ya Kak Suci dan Kak Vian ini di usianya yang masih muda namun sudah berani untuk membina rumah tangga. Oke, Kak Suci dan Kak Vian, boleh nih disapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kita kan niatnya mau ada sesi talk show ya, Kak. Jadi kita ada, sharing-sharing, nanti teman-teman boleh juga bertanya di sini. Oke, sambil kita ngobrol mungkin aku boleh, pembuka dulu nih ya, Kak, ya. Buat teman-teman yang kepo, jadi biar bisa, tahu nih tentang Kak Vian dan Kak Suci. Nah, jadi ada pertanyaan yang mungkin banyak banget yang pengen tahu nih. Apa sih yang membuat, Kak Vian dan Kak Suci ini saat itu adalah saat yang tepat untuk menikah? Apalagi waktu itu kan memilih jalur ta'aruf ya? Nah, yang ketemunya dari sosial media dan di saat yang lain percaya ta'aruf apalagi belum pernah kenal sama sekali. Gimana tuh, Kak? Boleh. Ayo siapa? Ayo gantian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Eko Octavian Rahmanda. Sebelumnya, eh, disclaimer terlebih dahulu nih. Bukan berarti di sini kita menggurui ya, tapi hanya saja kita diberikan kesempatan gitu untuk menikmati manis asam garamnya berumah tangga terlebih dahulu, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sharing pada hari ini gitu. Kemudian untuk pertanyaan tadi, saat yang tepat untuk menikah, menurut saya waktu itu memang kondisinya ketika saya merasa sudah siap. Siap di sini istilahnya maksudnya siap dari fisik, usia, mental, dan juga dari finansial. Nah, siap fisik di saat umur sudah cukup, sudah dewasa, dan juga siap mental ketika kita sudah mampu dan bisa bertanggung jawab gitu, bukan pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Dan juga siap finansial, artinya saat kita bisa nih buat tidak hanya sekedar membiayai hidup Diri sendiri. diri sendiri, tapi nanti juga ada orang lain yang kita juga biayain dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu gitu setelah menikah nantinya. Artinya bukan, kalau finansial itu lebih ke finansial pada saat nanti setelah menikah sih. Lebih pentingnya ya daripada finansial yang untuk menyiapkan biaya nikah Iya, gitu. kayak Tapi pesta menikahnya pesta lah gitu. pernikahan ya. Terus kemudian simpelnya juga menurut saya pribadi itu ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya kenapa kita mau menikah, terus kenapa kita mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, apa yang mau kita lakukan nih setelah nikah nanti. Ini teman-teman harus benar-benar paham dan sesuatu yang benar dan dilandaskan dengan syariat. Paham juga karakteristik yang dicari atau yang menjadi standar kita itu seperti apa. Dan harusnya ini kita bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita benar-benar sudah siap untuk menikah. Misalnya saya nikah untuk apa? Kalau saya pribadi, menikah untuk mencari pasangan yang menenangkan hati saya gitu. Kemudian bersedia dan menerima kekurangan, juga bersedia menerima resiko dari pekerjaan saya juga yang harus berpindah-pindah tempat, dan bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anak saya. Masya Allah, saling melengkapi ya, Ya. gitu. Nah, dari Kak Suci sendiri ini kenapa sih yakin,
Kan ini kan ketemu dari sosial media sampai ta'aruf. Kenapa nih yakin sama Kak Vian ini? Apa yang membuat Kakak yakin untuk menikah gitu? Ya, jadi, bismillah ya, sebelumnya, jadi kalau media sosial sebenarnya menurut aku tuh hanya jembatan gitu untuk aku mau memulai, apa ya, berkenalan lah gitu sama Mas Fian ini. Karena kan sebenarnya, ada yang melengkapi dan ada yang membuat aku semakin yakin itu CV ta'aruf. Karena kan dari CV ta'aruf itu kayak lengkap semua data yang ada, gimana dia keluarganya, terus bagaimana dia pertemanannya, pergaulannya, pekerjaannya gitu. Jadi media sosial ini sebagai jembatan awal aja gitu untuk aku ngelihat nih, setidaknya ada gambaran, Mas Fian tuh orangnya seperti apa di media sosial gitu. Dan memang aku juga, apa ya, enggak mengharuskan berkenalan di media sosial gitu, karena banyak cara gitu untuk kita menemukan jodoh. Mungkin karena campur tangan Allah kita harus bertemu di media sosial ya, jadi itu yang mengawalinya gitu untuk bisa kita berkenalan. Dan ta'aruf Oke. melalui media sosial sebenarnya juga nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu bagi saya juga. Karena juga saya pribadi juga kurang begitu aktif sebelumnya juga di media sosial gitu. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita itu dengan cara yang tidak terduga-duga, dengan cara yang menurut kita itu ya begitu indah gitu. Intinya ketika kita yakin cara yang kita pilih itu benar menurut agama, insya Allah Allah mudahkan gitu. Oke. Nah, mungkin dari Kak Suci dulu nih. Kasih tahu dong Kak, tips, ampuh Kakak memilih jodoh di sosial media. Apalagi kan sosial media sekarang ini kan, banyak banget ya Kak, hampir semua laki-laki pun pakai sosial media gitu, dan pasti banyak nih yang deketin Kak Suci sebelumnya. Masya Allah. Nah, gimana nih? Kok, gimana tipsnya untuk memilih dan, Kak Vian sendiri gimana? Kok apa dari sosial media lihat Instagram-nya, "Ih, cantik nih," gitu. Apa hingga mau kenal dari isi sosial media tersebut? Oke, kalau untuk tips ya, mungkin sebenarnya memang kebanyakan kalau aku pribadi pernah gitu kenal-kenal sama orang, kebanyakan dari media sosial karena mungkin aku kurang aktif secara langsung ya, maksudnya nggak ikut yang organisasi kayak gitu-gitu, enggak gitu. Jadi media sosial memang seringnya aku ketemu di situ. Cuman menurut aku sih tipsnya 50-70% kepribadian seseorang tuh bisa dilihat dari sosial media. Contohnya Mmm. kita ngelihat Insta story-nya nih, misalnya Instagram itu kayak gimana sih isi-isinya, apa dia sering sharing-sharing hal positif, atau misalnya yang kurang-kurang bermanfaat gitu. Terus kita juga bisa lihat circle-nya gimana nih, kayak lihat dari mention-annya, oh lingkungan pertemanan itu seperti ini. Terus kayak misalnya, pokoknya hal-hal yang dia share itu seperti apa itu bisa dilihat. Kecuali kalau misalnya kurang aktif ya, misalnya benar-benar nggak ada postingan sama sekali, itu agak harus lebih hati-hati gitu. Tapi kalau misalnya setidaknya ada jejak-jejak digital itu bisa dilihat gitu. Kalau menurut Kak Oh, Vian sendiri gimana? ya, kalau saya pribadi sebenarnya memang ya tadi tidak direncanakan untuk memilih pasangan melalui media sosial sebelumnya, tapi lagi-lagi karena mungkin sudah rencana dari Allah saat itu tiba-tiba gitu ya, lihat postingan istri, di-explore media Oh sosial. gitu, Awal mulanya di-explore, dari iya. situ, kemudian mulai follow, kemudian memantau postingan gitu, muncul Oke. ketertarikan gitu. Nah, di situ kok Mmm. sesuai sama kriteria yang saya cari gitu. Masya Memang Allah. kan dalam memilih pasangan itu tentu kita juga harus tahu kan karakter dan sifat dia itu seperti apa, bisa melalui kenalan, orang dekat, tetangga atau sebagainya gitu. Dan memang, seperti yang disampaikan tadi juga, eee, s Kalau apa, kepribadian itu iya, ada azan. ada azan dulu, Oh iya? Oh iya iya iya. Ini soalnya kalau di sini kebetulan beda 1 jam. Oh iya, aku belum daerah Kalau mana, di Kak? sini di Sulawesi. di Oh Sulawesi iya, Selatan di sekarang. Sulawesi beda ya. Makanya aku di Bekasi kok belum. Oke oke, nggak apa-apa. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Wah, udah rame banget nih teman-teman nih. Ya, dilanjut lagi, Kak. Oh boleh, sudah selesai. Jadi Oke. tadi kan, memang dalam memilih pasangan itu tentu kita, apa, melihat, karakter dan sifat dia itu seperti apa gitu ya, melalui kenalan, Betul. orang dekat, Mhm. tetangganya, dan sebagainya. Cuma
di Di zaman sosial media. sekarang ini bisa gitu melalui media sosial. Dan juga saya pernah membaca gitu ya, seseorang itu dapat dilihat karakter dan sifatnya itu melalui apa yang dia posting gitu. Nah, di Mmm. situ, saya merasa kok cocok ya, kemudian timbul keyakinan itu, gitu. Nah, tips selanjutnya ketika sudah merasa yakin itu, ya gas terus aja gitu. Oke oke. Jadi dari segi postingan pertama ya, terus Ya, dari Instastory postingan, apa yang dia share, apa lingkungannya ya, Kak, ya, dari mention-nya mereka, terus mungkin dari following-nya, apa Iya aja iya. sih akun-akun yang di-follow ya, Nah, jangan iya iya, cewek-cewek betul betul. seksi nih, wah nggak Iya. boleh, gitu. Oke lanjut. Nah, kan kalau menikah itu kan butuh persiapan mental ya pastinya ya selain yang tadi. Nah kira-kira untuk Kak, Vian dan Kak Suci sendiri persiapannya seperti apa? Apakah memang, sebelum menikah ini mentalnya memang sudah siap atau ada pembelajaran dulu nih sebelumnya? iya, untuk persiapan mental, setelah menikah memang peran dan tanggung jawab itu kan akan berubah total. Yang awalnya tinggal bersama orang tua, gitu sekarang kita tinggal bersama dengan istri. Kemudian untuk Mmm, menjadi pasangan yang baik, tentunya itu kita harus mempersiapkan mental tersebut gitu kan. Dengan apa, dengan memahami karakter wanita atau pasangan, ke dasar-dasarnya, ke akar-akarnya. Nah, pada intinya yang saya pelajari itu seorang wanita itu butuh didengarkan. Nah, kalau seorang pria itu butuh diingatkan. iya. Nah, kalau wanita memang butuh didengarkan, yang mana memang sebelum menikah itu ego saya itu terlalu tinggi dan terlalu mementingkan Mhm. diri sendiri gitu ya kan. Nah, maka setelah menikah, ego itu mulai diturunin nih, karena sudah tidak sendiri lagi kan. Artinya ada orang lain nih yang membersamai kita setiap waktu. Itu yang harus diutamakan, yang harus didengarkan. Bukan hanya sekedar diri sendiri dan harus menjadi lebih sabar lagi dan menjadi pendengar yang baik. Nah, Oke. juga pentingnya komunikasi yang baik juga gitu. Jadi banyak banyak yang takut menikah itu karena takut atau khawatir nggak bahagia. Tapi banyak yang nggak sadar juga bahwa sebenarnya kita sendiri itu yang menentukan apakah pernikahan itu bahagia atau enggak gitu. Pernikahan memang perlu dijalankan dengan pola pikir yang dewasa gitu. Pelan-pelan coba memperbaiki diri, coba, apa, belajar cara berkomunikasi yang baik sebagai seorang suami gitu. Kan berbeda ya tentunya kalau misalnya seorang, wanita, seorang istri, cara berkomunikasinya berbeda gitu. Sebab itu komunikasi yang baik itu kunci kebahagiaan dalam pernikahan. Oke. Nah kalau dari Kak Suci sendiri nih gimana nih persiapannya? Kalau persiapannya mungkin aku tuh udah harus ada kesadaran ya bahwa rumah tangga itu bukan cuman kayak bucin-bucinan aja, cuman kayak seneng-senengnya aja, manisnya aja, tapi kita juga pasti, bakal banyak permasalahan baru, pasti ada, konflik lah ya istilahnya gitu. Jadi aku sadar banget bahwa di rumah tangga itu bakal banyak tanggung jawab baru gitu, bakal banyak tantangan baru gitu. Apalagi sebagai istri mungkin harus menjadi seorang istri, terus kemudian harus menjadi aku juga ada pekerjaan, megang bisnis juga, terus nantinya harus jadi seorang ibu. Jadi yang harus dipersiapkan mentalnya itu sih, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Oke. Nah, selain mental kan tentunya kita butuh persiapan finansial nih. Khususnya nih untuk Kak Alfian nih, kalau sebagai laki-laki kan karena menafkahi ya, ada standar khusus nggak sih? Misalnya minimal punya tabungan berapa nih, atau minimal penghasilan per bulannya berapa untuk menikah atau setelah menikah gitu? Baik, oke. Memang saat akan menikah gitu, kita tentunya akan ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya dalam mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Nah, yang penting menurut saya dalam kesiapan finansial itu adalah finansial setelah menikah atau pasca menikah. Itu tidak ada sebenarnya tidak ada standar khusus buat saya sih. Intinya sepanjang bisa Menafkahi. bertahan hidup dan pasangan merasa aman dan nyaman setelah menikah itu sudah cukup sih menurut saya gitu. Terus, yang penting juga yang masalah hal finansial itu adalah masalah keuangan rumah tangga lainnya. Nah, itu memang harus terbuka sebelumnya atau transparan. Ini dibicarakan di awal oleh pasangan serta membicarakan
terkait masalah keuangan yang lainnya gitu. Itu harus dibicarakan sebelum menikah. Iya. Oke. Nah, mungkin dari Kak Suci dulu. Nah, dari Kak Suci nih, kira-kira ada apa sih namanya? Ada kesulitan nggak untuk berbaur dengan keluarga baru gitu ya, untuk keluarga Kak Vian gitu. Nah, terus juga kira-kira tipsnya supaya diterima dengan baik sama keluarganya ini seperti apa? Dari Kak Suci dulu. Kalau kesulitan sih alhamdulillah ya, ngerasa, apa ya, gak ada halangan gitu ya, ngerasa orang tua dari Mas Fian baik gitu, aku ngerasa disambut dengan baik, keluarganya bahkan keluarga besarnya pun baik. Mungkin untuk tipsnya, karena aku tuh waktu itu, setiap, berproses buat berkenalan sama seseorang, restu respon keluarga itu tuh sangat dijadikan bahan pertimbangan gitu. Karena kalau misalnya orang tua udah, nggak setuju nih, itu bakal jadi hambatan kalau misalnya kita maksain untuk tetap menikah gitu ya. Karena nantinya mungkin ketika ada konflik, pasti orang tua jadi kayak seolah menyalahkan, "Tuh kan mama tuh udah gak setuju sama itu," gitu. Atau misalnya ketika, ada kita pulang ke rumah mertua misalnya, karena memang kurang setuju jadi kayak, apa ya, nggak disambut dengan baik lah Iya, intinya. canggung. Ya, betul. Nah gitu makanya waktu itu memang aku buat, berkenalan sama seseorang juga salah satu apa ya, yang mendasar aku mau sama seseorang itu ya karena dilihat dulu dari respon orang tua aku tuh kayak gimana gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ngerasa gak ada kesulitan sih, maksudnya buat kayak kedekatan alhamdulillah deket gitu, Mas Pian pun sama keluarga aku deket gitu. Jadi, dimudahkan lah gitu. Oke. Oke. Kalau dari saya sendiri memang menurut saya memang kesulitan tiap masing-masing orang berbeda ya dengan Bener. berbagai macam latar belakang keluarga yang juga berbeda gitu. Mhm. Cuma kalau saya pribadi memang kesulitan pertamanya itu sih dari Bahasa bahasa. Ya Bahasa. memang ya karena memang kan suku budaya kita berbeda beda Oh, kan. beda-beda. iya. Jadi Kadang kalau misalnya lagi kumpul keluarga, kalau kumpul di keluarga aku, Mas Bian kurang ngerti sama bahasa ya Sunda kan, Iya. Sunda gitu. cuma ya memang apa ya, ikut aja membaur gitu. Ikut Iya, aja. Terus, memang cara melakukan pendekatan dengan keluarga pasangan itu ya, yaitu membangun komunikasi komunikasi yang yang baik. baik gitu dengan, Hmm. keluarga pasangan. Nah, tipsnya ya salah satu caranya yaitu paling nggak menanyakan kabar atau menghubungi sesekali gitu. Kalau kita Iya, sih alhamdulillah mungkin ya sering ya Sering komunikasi sama orang tua mengerti gitu. gitu. Ya untuk kan sekarang video call gitu, itu bisa gitu. iya, betul. Jadi komunikasi ya sama mertua, sama keluarga besar Ya. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kak Eko sendiri, apa aja sih Kak Eko, Kak Vian dan Kak Suci lakukan saat proses adaptasi menjadi suami istri di awal-awal pernikahan? Pasti kan ada adaptasi dulu nih. Mungkin ada sifat-sifat yang baru ketahuan gitu ya. Ya, itu seperti apa? Mmm, Kalau aku pribadi sih mungkin, ya itu ya, kayak dari kelihatan lah mungkin kalau misalnya aku tuh orangnya senang bercerita gitu, kalau misalnya udah Hmm. deket gitu. Kalau memang Mas Fian ini kan orangnya apa ya, jarang ngobrol gitu. Jarang Nah ngobrol, yang penting-penting aja ya iya, yang penting-penting ngobrolnya. aja. Makanya dulu pas pertama awal-awal banget itu ngerasanya, aduh kok agak sulit ya kalau misalnya mau Sih, berkomunikasi gitu, iya. kayak kadang cuman dapat respon iya, iya aja gitu. Nah cuman, salah satu ikhtiar aku gitu kayak, sering ngajak ngobrol gitu, terus sering ngasih pertanyaan yang memang harus dia jawab gitu, atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia buat bercerita gitu. Dan alhamdulillah sih, kayak aku ngerasa kesulitan itu, proses adaptasinya cuma sebentar gitu, dengan ikhtiar aku sering ngajak dia ngobrol, sekarang dia udah sering ngobrol gitu, sering cerita, jadi komunikasinya udah terjalin dengan baik gitu. Oke, nah kalau dari Kak Vian sendiri gimana nih? Kalau saya pribadi, untuk adaptasi itu lebih ke, apa ya, menurunkan Ego. ego masing-masing, ego saya pribadi terutama gitu. Karena menurut saya menyatukan 2 kepribadian itu sih hal yang nggak mudah gitu. Namun memang ketika semua itu dijalanin, itu jadi lama-lama jadi terbiasa. Iya, betul. Nah, dari Kak Vian sendiri ada, berkakak adik perempuan mungkin? Nggak ada. Kalau Oh, nggak saya ada, adiknya laki-laki semua. Iya laki-laki makanya, semua. jadi Iya. yang aku rasain mungkin Mas Fian itu memang agak kurang apa ya,
nggak tahu gitu cara menangani perempuan itu seperti apa gitu. Makanya, adaptasinya itu menurunkan egonya gitu, agak kesulitan gitu. Iya, karena biasanya di rumah dulu juga laki-laki semua Laki-laki ya. semua. Nah, Ya. kalau dari Kak Suci sendiri ada saudara laki-laki? Iya, kakak aku dua-duanya laki-laki. Jadi Kakak bontot gitu, perempuan? Iya, Wah, perempuan. apalagi bontot perempuan ya, biasanya paling Saya anak di pertama. Iya. iya, oh anak pertama dan anak Ya. bontot. Anak bontot tuh katanya sih identik lebih manja ya, Iya. anak pertama lebih strong ya. Wah, Nah, keren bisa adaptasinya itu juga Iya, anak salah pertama satu dan anak kesulitannya. terakhir ya. Mhm. Itu iya. Karena Oke mungkin oke. aku biasanya mungkin sama orang tua, istilahnya lah dimanja gitu ya. Terus aku kan perempuan satu-satunya gitu. Mhm. Jadi agak sensitif gitu. Sedangkan kalau Mas kalau anak Rian kan pertama egonya lebih tinggi iya, Iya. gitu banget gitu. biasanya kayak gitu. Jadi Oh, agak bener sedikit bener 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 ya. Oke, menarik banget nih teman-teman nih. Nah, kan, sekalian sharing nih, kan pasti banyak banget teman-teman di sini tuh yang takut menikah karena tanggung jawab, dalam keluarga sebelum nikah aja udah banyak. Khususnya Kak Eko nih, Kak Vian nih sebagai anak pertama, gimana Kak menyeimbangkannya? Apa ada yang dikurangi, ditetapin atau ditambahin, malah bertambah gitu sebagai anak laki-laki pertama? Ya, memang nggak mudah ya, apalagi tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua itu saja sebenarnya sangat sulit gitu, menurut saya pribadi gitu. Apalagi setelah menikah ada tanggung jawab istri. Nah, Mmm, lagi-lagi kembali ke kita pandai-pandai mengatur strategi. Kita harus pintar-pintar mengatur mana yang menjadi prioritas utama. Jadi itu yang prioritas utama didahulukan, prioritas prioritas kedua dan sebagainya. Itu kita pandai-pandai mengatur strategi itu sih. oh gitu. Jadi selama tanggungannya mungkin masih bisa diterima oleh Kak Suci, berarti bisa dijalanin Ya, berdua dong? ya Oke. dan nggak ada pun yang dikurangin gitu. Jadi Mhm. kalau bisa bertambah sih ya mhm. bertambah gitu. Iya, oke oke. Nah, dari Kak Suci sendiri nih, mungkin ada nggak sih punya kriteria khusus dalam memilih jodoh gitu? Dan bagaimana membangun kesamaan value di antara kalian? Kalau dari aku pribadi mungkin kriteria khususnya ya dilihat dari kepribadiannya pasti. Kebanyakan tuh kalau perempuan melihat apa ya, sosok, laki-laki itu dari apa yang dia dengarkan gitu. Ketika, Mhm. eee, apa ya, ketika aku ngerasa nyaman gitu, ketika lihat kepribadiannya, oh seperti ini gitu. Jadi aku bener-bener dari dulu memang melihat dari kepribadiannya seperti apa gitu, bagaimana dia bersikap ke orang tuanya gitu, bagaimana dia bersikap ke pertemanannya kayak gitu-gitu, mungkin itu yang jadi patokan gitu. Terus ya apalagi kalau misalnya masalah ibadah itu udah pastilah ya, kita harus ngelihat juga dari ibadahnya kayak gimana gitu. Cuman mungkin yang bisa kita lihat secara langsung ya kepribadiannya seperti apa, cara dia berkata itu seperti apa. Jadi kalau misalnya memang nyaman didengar gitu ketika, dia itu apa ya, bisa apa ya, berperilaku baik terhadap wanita, tahu cara menangani wanita seperti apa ya, itu sih yang jadi patokan gitu. Oke oke. Kalau dari Kak Vian sendiri nih gimana nih? Ada Kalau kriteria saya khusus nggak? seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau kriteria khusus itu ya saya memang sebelumnya kan pasti ya teman-teman harus bisa menjawab ya pertanyaan, eee, kriteria apa, Yang menjadi kriteria yang menjadi apa, standar mhm, Iya, untuk standar. teman-teman mencari pasangan gitu ya. Kalau saya ditanya itu ya saya mencari, seseorang yang bisa, menenangkan hati saya ketika, dipandang, kemudian, wanita yang memang bisa, menerima resiko pekerjaan saya yang harus berpindah-pindah tempat gitu. Terus memang juga disesuaikan juga harus yang sekufu ya, kalau istilahnya itu. Betul betul. Artinya, ya sama dengan kita gitu, istilahnya misal penghasilan kita 5 juta nih dalam sebulan, ya kan nggak mungkin ya menikah dengan seseorang yang biaya makannya aja 5 juta gitu, kan nggak pas ya. Betul betul. Terus, value itu terbangun ya dengan sendirinya sih kalau menurut saya. Ketika sudah kita menurunkan ego, menyelaraskan perbedaan itu dan kebiasaan masing-masing yang berbeda, itu value itu ya akan terbentuk. terbentuk gitu secara sendirinya. Mhm. Dan value itu ya bisa kita tingkatkan setelah menikah itu. Artinya, eee, Asal punya tujuan yang sama dari awal dari gitu. awal ya
Dan satu hal yang penting juga, ketika kita sudah menikah itu harusnya ya value itu meningkat ya, Meningkat. bukan malah jadi menurun. Misalnya contoh kita Setelah menikah setelah menikah ternyata jadi kurang malas, dalam beribadah. kurang beribadah gitu. Intinya harusnya normalnya ketika kita sudah menikah value kita akan meningkat gitu. Nah, dari Kak Suci sama Kak Fian sendiri ini sukunya berbeda atau sama nih? Berbeda. Mas Berbeda. Fian itu Madura. Madura. Kalau Oh, aku Madura, Sunda. Jadi kalau Madura tuh terkenalnya lebih kenceng ya ngomongnya biasanya ya. Iya, tapi dia beda sendiri. Beda sendiri, makanya kok kayaknya kalem, nggak nyangka nih orang Madura. Jadi dia kayak orang Jawa nih. Oke, orang Sunda. Jadi selama beda suku pun yang penting tujuannya bisa diselarasin ya. Iya. Nah, ini beda suku aja bisa loh teman-teman loh. Biasanya kan karena banyak nih orang Padang nih nggak boleh nih nikah sama orang Sunda nih biasanya gitu. Oke. Indonesia kan luas. Iya, betul, Indonesia luas. Jadi kan kalau pulang kampung banyak nih tujuannya. Iya. Oke, oke. Nah, eh, kira-kira apa sih hal yang paling menantang saat berumah tangga? Nah, dan Kak Fian sebagai suami dan Kak Suci sebagai istri tuh cara menjalaninya seperti apa? Kalau saya pribadi, hal yang menantang itu ya menjaga emosi, menurunkan ego, dan menjaga kesabaran. Karena itu terlihat sepele, namun tidak mudah menurut saya sih. Iya. Kalau aku pribadi sih ya sama sih mungkin ya. Cuman yang aku rasakan kan memang dari awal Mas Fian udah cerita gitu kalau resiko pekerjaannya itu memang berpindah-pindah tempat gitu dan bukan cuman kayak sekedar satu pulau aja gitu kayak pindah-pindah pulau gitu bisa kan. Nah, makanya jadi hal yang agak menantang pertama kan aku anak bungsu ya, anak perempuan gitu. Jadi yang tadinya bener-bener nggak tahu, yang jarang kemana-mana, yang boro-boro mengenal di luar Pulau Jawa gitu, yang di Pulau Jawa aja aku tuh belum pernah yang kemana-mana gitu. Nah, jadi mungkin, oh ternyata yang cukup menantangnya aku harus hidup berdua, jauh dari orang tua dan keluarga, terus harus tetap struggle sebagai seorang istri juga gitu, terus aku juga mengelola bisnis gitu. Jadi ya itu sih yang paling menantangnya karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru lagi gitu kan, kayak misalnya tadinya kan, awalnya awal menikah itu di Sidoarjo tinggalnya gitu. Terus baru 6 bulan di Sidoarjo, baru aja menyesuaikan gitu, baru aja beradaptasi, tiba-tiba pindah gitu qadarullah ke Sulawesi yang dengan budaya yang berbeda, bahasa yang jelas berbeda gitu. Jadi itu sih yang menantang, tapi mungkin aku jadiin pengalaman karena ya jadi enjoy aja, mungkin jadi asik, oh iya ambil positifnya, oh iya aku udah, istilahnya bisa jalan-jalan, aku bisa mengenal budaya baru gitu, oh di Indonesia tuh kayak gimana, oh Indonesia tuh seluas apa gitu, jadi ya itu positifnya. Iya, jadi mungkin yang tadinya anak rumahan, terus Iya. punya suami, ketemu suami yang kerjaannya harus berpindah-pindah posisi, itu Iya. bikin kita jadi, wah ternyata dunia luar begini ya. Oke, Iya. oke. Nah, kalau dari Kak Suci sendiri dan Kak Fian nih kan pasti kepribadiannya berbeda ya. Kayaknya nih Kak Fian nih lebih introvert gitu, Kak Suci lebih extrovert, mungkin berarti Kak Fian nih lebih sering mendengarkan ya? Atau jangan-jangan sekarang Kak Fian menjadi berubah lebih cerewet nih, Kak? Sebenarnya agak berubah sih dari pas awal ya. Kalau awal menikah memang aduh agak sulit sih buat ngobrol tuh kayak pendiam banget, ih kayak gini aja gitu. Iya. Kalau nggak penting. Jadi dia kalau nggak penting atau nggak bermanfaat nggak akan ngobrol gitu, nggak akan. Betul, betul. Tapi apa memang begitu di rumahnya juga? Maksudnya di keluarganya, ke adik-adiknya, ke orang tuanya, apa begitu, Kak? Iya, memang begitu. Justru aku ngerasanya sekarang malah lebih, lebih banyak ngobrolnya ke aku sih gitu. Karena mungkin sering aku pancing-pancing juga ngobrol Ya, gitu. Mungkin kan akunya sering benar-benar. cerita gitu, kayak gitu. Oke, Tadi, oke, oke. jadi value setelah menikah untuk menyamakan itu ya. Iya. Mhm. Jadi sesuai aja dengan sendirinya gitu ya. Jadi terbentuk saat berjalan ya. Oke, oke, oke. Nah, boleh nih teman-teman yang ingin bertanya sama Kak Suci dan Kak Fian, boleh raise hand atau di kolom chat ya, nanti aku bacain.
Oke, ini udah mulai masuk pertanyaan nih Kak, aku bacain ya Kak. Ya, boleh. Oke. Bentar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kebetulan aku ikut salah satu platform ta'aruf di IG, lalu saat ini sedang menjalani ta'aruf satu sama lain. Namun ada yang sedikit membuat ragu untuk dari segi pendidikan kita sama, dari segi keuangan kita sama, namun umur dia lebih muda dari saya 8 tahun. Oh, jadi si laki-laki ini lebih muda. Saat ini kami sedang proses saling tahu satu sama lain dengan komunikasi lewat email. Qadarullah kemarin saya menanyakan tentang finansial terkait apakah saat ini ada cicilan, namun dia tidak mau terbuka dan menurutnya itu adalah hal privasi. Bagaimana menurut kakak berdua, apakah ta'aruf ini perlu dilanjutkan atau tidak? Oh, jadi masih rada tertutup dan umurnya lebih muda nih si cowok. Menurut kakak sendiri gimana nih? Ya, boleh. Kalau dari aku pribadi sebenarnya kedewasaan itu gak bisa dipatok dari usia ya gitu. Maksudnya kalau misalnya selama ternyata setelah berkomunikasi itu, oh dia orangnya dewasa juga, bisa menyesuaikan sama kita, bahkan bisa lebih dewasa gitu. Ya gak jadi masalah. Tapi untuk tadi masalah kurang keterbukaan ya soal finansial. Karena kita mungkin berprinsip kalau finansial itu kita udah ngobrolin gitu. Jadi sebelum kita memulai proses ta'aruf pun Mas Fian udah cerita finansialnya tuh kayak gimana, pengelolaan uangnya seperti apa, dia penghasilannya berapa. Karena itu penting kalau misalnya kita gak ngobrolin dari awal, nanti ketika ternyata penghasilannya seperti ini nih udah menikah, malah jadi banyak muncul perdebatan. Sebenarnya harus ini ya, harus terbuka gitu. Nah, aku takutnya ya, maksudnya sebagai manusia harus tetap ada hati-hati. Iya. Kalau dia gak mau terbuka soal finansialnya berarti ada apa kemungkinan ada sesuatu yang ditutupi gitu. Karena kan sebenarnya kalau proses ta'aruf itu jangankan soal finansial gitu, hal-hal lain juga yang lebih privasi itu boleh ditanyakan gitu ya. Jadi apa baiknya sih memang harus dibicarakan lagi ya, kecuali kalau misalnya ternyata memang benar-benar gak mau dia benar-benar gak mau terbuka sama sekali, coba lagi tanya sama diri kamu sendiri gitu, apakah yakin sama, orang yang apa, calonnya ini dan ya yang pasti tetap ya keputusan itu harus atas petunjuk dari Allah, jadi diistikharoin lagi aja gitu. Oke. Cukup? Udah katanya. Oke, dari Kak, halo Kak Himatul Aliyah, silahkan bertanya nih yang raise hand. Mungkin Kak Dewi, Kak Himatul Aliyah. Halo. Oke, kita next dulu ya. Nah, dari Mariatul Kiptiah. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Kak Suci dan suami. Dulu pada saat memutuskan untuk sama-sama serius, bagaimana cara meyakinkan ke orang tua? Karena sama-sama jauh tempat tinggal dan berbeda pulau dan perbedaan suku, karena hal ini pasti jadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan dalam masing-masing keluarga. Ada perasaan nggak pede juga nih buat ketemu keluarga calon yang berbeda suku, persiapan mental yang harus dipersiapkan apa saja, karena merasa ada bad personality yang kita punya. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi memang orang tua ya, memang pertamanya awalnya memang Enggak boleh. keberatan kalau misalnya memang wah terlalu jauh, apalagi misal di luar Pulau Jawa. Nah ini sebelumnya sempat dekat sama yang di luar Pulau Jawa gitu. Namun memang orang tua Kurang kurang setuju setuju. gitu. Dan kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita memang harus Meyakinkan. meyakinkan, cara kita komunikasi, cara kita ngobrol dengan orang tua kita itu juga jadi hal yang penting gitu. Karena misal nih yang calon kita ini ternyata memang orang baik gitu, untuk maksudnya dia agamanya baik, kemudian rajin ibadah dan sebagainya. Ini kan ada hal-hal yang baik gitu di situ. Nah, itu Coba diobrolkan, dijelaskan. dicoba dijelaskan kembali kepada orang tua gitu. Siapa tahu nanti di situ orang tua bisa merasa yakin. Nah, memang ketika orang tua sudah nggak yakin, kurang yakin, itu kalau saya pribadi memang malah mundur gitu ya. Iya. Karena restu orang tua itu ya menurut saya itu yang salah satu hal yang penting. Iya. Kalau dari aku pribadi sih memang apa ya,
harus dipertimbangkan gitu, soal restu orang tua tadi ya gitu. Untuk menyesuaikannya ya mungkin, apa ya, ketika aku ngelihat ya, apa sih orang tuanya waktu itu juga sempet takut kan karena memang, dulu tuh sempet apa ya, underestimate gitu kalau misalnya orang Madura itu kayak galak-galak. Iya, nah gitu, apalagi sebenarnya orang tua memang ini sih, memang nggak mau juga sama orang-orang yang di luar Sunda gitu. Jadi orang tua tuh pengen orang-orang yang dekat. Tapi nggak tahu ya, memang udah jalannya dari Allah itu orang tua pas, Mas Riannya yang tadinya memang nggak mau sama orang Sunda, jadi tiba-tiba setuju gitu. Jadi tiba-tiba ya udah mau gitu, dan orang tua Mas Pian pun alhamdulillah yang tadinya memang sama-sama ya gak mau sama orang luar, Madura lah istilahnya gitu. Tiba-tiba ya setuju gitu. Jadi, mungkin udah jalannya dari Allah juga gitu. Iya, bener-bener. Mungkin, sebelumnya juga ada first impression yang ngena Iya, nih, kayak, gitu. ini bagus nih calon menantu nih, gitu. Iya. Jadi first impression-nya mungkin, indah ya, jadi bikin si mertua ini, calon-calon mertua ini yakin. Halo Kak Mariatul Kidbia udah ya tadi? Himatul Alia? Halo? Oke, kita lanjut ya. Halo, Halo halo. Kak Himatul Alia, silahkan jika Halo. ingin bertanya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Suci dan Kak Ayu dan Kak siapa tadi? Alfian ya. Aku mau bertanya, ini kan pengalaman pribadi sih waktu itu sekitar 2 tahun lalu itu aku udah mau serius sama lelaki gitu. Cuma kita tuh nggak bisa lanjut ke jenjang berikutnya dikarenakan ada perbedaan prinsip ya. Jadi itu orang tua saya tuh masih di luar negeri gitu. Kebetulan waktu itu kan COVID, jadi beliau itu nggak bisa pulang. Terus sedangkan si laki-laki itu harus nikah tahun itu juga gitu. Kita udah sama-sama membicarakan jauh ya ke jenjang berikutnya itu ke jenjang yang lebih serius. Cuma saya itu memberatkan untuk orang tua saya karena kan harus karena kan anak perempuan saya pengennya nikah itu ya orang tua saya itu ada gitu. Itu yang kebetulan yang di luar negeri itu ibu saya gitu. Jadi beliau nggak bisa pulang, terus akhirnya diskusi gitu sama laki-laki itu tetap nggak bisa melanjutkan, akhirnya kita pisah tuh, nggak bisa lanjut. Nah terus setelah itu setahun kemudian laki-laki itu menikah dengan perempuan lain gitu kan. Terus di situ saya merasa hopeless gitu, saya mengalihkan apa namanya kegiatan saya ke hal yang lain kayak traveling kemana-mana, terus juga nonton konser, cerita sama teman-teman gitu. Terus sampai di tahun ini itu saya masih kayak jadi kepikiran mau memulai lagi itu dari mana gitu tuh bingung gitu. Memulai lagi dari mana itu bingung sampai ada statement yang sampai sekarang itu mengganggu saya sekali itu seperti ini. Tuhan itu sudah menghadirkan laki-laki kemarin itu yang baik gitu, sesuai kriteria kamu sekali, tapi kamu malah nggak ngambil itu gitu. Nah saya takutnya itu ke depan tuh apa sih yang Tuhan rencanakan gitu, apakah nanti akan memberikan saya sebuah kejutan atau sebuah apa ya, sebuah hukuman lagi gitu. Saya benar-benar takut tentang hal itu. Sementara di tahun ini pun ada beberapa laki-laki yang mau mengenal saya dan saya masih menutup hal itu. Nah, apakah dari Kak Ayu ada apa ya saran bagi saya atau gimana saya harus memulai semuanya dari awal lagi gitu? Oke, jadi ini kayaknya Kak Himatul Aliyah nih kayaknya ada trauma ya dengan masa lalu, terus ingin membuka hati, kira-kira gimana nih cara mengobatinya gitu ya Kak? Gimana menurut Kak Suci? Sebenarnya pengalamannya hampir sama ya, maksudnya sama aku Gitu. kurang lebih kayak aku juga dulu takut gitu buat istilahnya untuk membuka hati itu sulit gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi aku ada kendala memang udah mulai kenal sama orang, akhirnya berujung penolakan, entah itu akunya yang memang kurang cocok, ragu atau orang tua yang kurang setuju gitu. Nah, sampai itu benar-benar di malam Mas Pian mau datang ke rumah itu aku di malam itu kayak ngerasa sedih banget, kayak ngerasa bersalah karena apa ya, udah mungkin banyak nih atau beberapa orang ini tuh sakit hati sama aku gitu karena apa ya, karena aku menolak gitu.
terus dari situ aku kayak ngerasa bersalah gitu, sedih, terus aku ngerasa pasrah, sampai akhirnya ya udah mungkin kita cuman bisa meminta ampunan sama Allah gitu ya, maksudnya dengan orang-orang yang mungkin sakit hati sama kita, semoga kita juga apa ya, diampuni gitu kesalahan-kesalahan yang kita perbuat gitu. Terus aku tuh langsung ada di titik ngerasa ya udah berserah aja sama Allah gitu. Aku apa ya, ada ucapan kalau misalnya memang ada laki-laki yang sudah istilahnya orang tua aku cocok gitu, kemudian memang laki-laki itu baik, ya kenapa enggak untuk aku memulai gitu. Karena istilahnya memang agak sulit gitu buat buka hati itu memang sulit gitu. Tapi kalau misalnya setidaknya memang ada laki-laki baik dan ngerasa semuanya dipermudah, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak mau berani buat memulai gitu. Jadi ya memang kalau trauma itu susah. Aku juga istilahnya bertahun-tahun ya untuk apa ya, bisa istilahnya rilis gitu sama perasaan aku, sama ketakutan aku gitu. Cuma ya itu tadi kalau misalnya kita nggak berani untuk memulai ya kenapa ya kapan gitu mulainya gitu. Makanya ya berserah diri aja sama Allah gitu. Terus kita minta yang terbaik. Mungkin sebenarnya yang aku juga ngerasanya dulu, ah dia tuh padahal udah baik banget nih. Padahal udah baik banget, kenapa aku gak mau gitu. Aku juga sempat kayak ngerasa, aduh apakah nanti itu aku bakal dapat hukuman dengan dapat pasangan yang mungkin nantinya kurang baik gitu. Tapi ternyata Allah punya rencana baik asal kita memantaskan diri, memperbaiki diri, menaikkan value itu. Jadi ya pasti Allah datangin orang yang istilahnya sama gitu sama kita gitu. Oke, jadi ada kalimat yang kayak mungkin berdamai dulu dengan masa lalu ya, berdamai dengan masa lalu, terus cari kesempatan, siapa tahu laki-laki yang datang lebih baik dari yang sebelumnya, ya nggak sih? Kenapa harus ditolak? Coba kita cari tahu dulu. Wah, ternyata cocok. Oke, lanjut nih. Sama-sama, Kak Imatul. Dari Kak Dini Putri Utami, Kak Suci dan suami, saya insya Allah sebentar lagi akan menikah dan itu memungkinkan kami LDR. Hanya beberapa bulan ke depan, jarak tempat tidak terlalu jauh, masih satu provinsi, tapi kami sudah komitmen bertemu tiap minggunya. Tips kemantepan, ketenangan sebelum hari hanya, Kak. Jazakumullah khair. Kalau saya sebelum hari H sih perbanyak berdoa sih. Iya. Tak semuanya dipermudah gitu. Karena memang ujian sebelum pernikahan memang pasti ada Ya, pasti gitu. ada itu ujian, namanya ujian pernikahan itu pasti ada kayaknya. Iya bener, memang ada. Orang yang dulunya gak kenal terus tiba-tiba mengajak kenalan. Kita orang-orang yang dari masa lalu terus tiba-tiba datang. Ya, intinya kalau memang itu jodoh kita ya intinya kita berdoa minta restu ke keluarga, orang tua gitu. Insya Allah dipermudah sampai nanti hari H. Iya, amin. Semoga lancar, Kak Dini Putri. Mungkin Oke. untuk tips LDR-nya kali ya, karena kan kita juga LDR kan pas Oh, di awal. pernah LDR. Pas yang di Sidoarjo, aku di Bandung kan itu karena aku masih kuliah waktu itu. Mungkin tipsnya Terus karena tambah saling lagi dari percaya ya. Bandung ke Oh iya, Sulawesi. dari Bandung ke Sulawesi itu sempat kita LDR. Jauh. Iya, Masya Allah. Tapi apa ya, lagi-lagi harus dinikmatilah, maksudnya apa ya, ada itu mungkin jadi salah satu bumbu-bumbu rumah tangga lah ya. Jadi yang penting dalam LDR sih sebenarnya komunikasi ya. Kalau misalnya komunikasi yang baik jalan, ya insya Allah gitu ya, lancar-lancar aja ya. Kita ngerasanya nggak ada hambatan di soal LDR gitu, nggak ada kayak ngerasa, "Ih, LDR gimana?" gitu. Karena mungkin aku pribadi sama Mas Fian pun udah bener-bener saling percaya gitu. Insya Allah nggak ada yang kayak curigaan atau kayak gimana. Karena kan kadang sebenarnya misalnya pasangan kita tuh di luar sana nggak ngapa-ngapain, tapi cuman pikiran kita aja yang kemana-mana Overthinking gitu. ya. Yang malah jadi itu yang jadi konfliknya gitu. Jadi alhamdulillah karena memang kita saling percaya, jadi lancar-lancar aja sih itu tipsnya ya, saling percaya aja. Ya, betul-betul saling percaya ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih dari Ayu Sinta. Apakah memungkinkan menikah dengan sahabat sendiri? Akhir-akhir ini jadi merasa deket banget. Dia juga jadi sering bercanda yang menjurus ke arah pernikahan. Gak seperti biasa, tapi aku takut bahkan segan untuk jatuh cinta rasanya karena kita sudah bersahabat selama 12 tahun. Aku takut merusak persahabatan yang sudah dibangun selama ini. Mungkin gak sih Kak menikah dengan sahabat? Dan aku harus gimana?
Nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya bisa. Sebenarnya jangankan sama temen, kadang kan memang ada yang misalnya ada saudara agak jauh pun bisa kan sebenarnya gitu. Sepupu ya. Kalau misalnya ngerasanya nyaman, ngerasanya memang dia baik, misalnya jadi imam atau jadi pasangan yang baik, ya kenapa enggak gitu. Asal yang penting tetap sih, aku juga mau segimanapun kita, kayak misalnya aku kurang yakin ke Mas Fian karena memang bener-bener dari orang asing, terus mau sama temen sendiri, itu tetap diyakinkannya sama dilihat dari restu orang tua, dari istikharah juga, karena tetap yang tahu yang terbaik itu tetap Allah gitu ya. Jadi harus istikharah itu ya. Dan bukti keyakinan dari seorang pria itu harusnya memang dia datang langsung ke rumah, Keluarga, ke keluarga orang tua. gitu. Bukti keseriusannya bisa dari situ. Oke. Nah, dari Kak Fian sendiri saat ta'aruf itu prosesnya tuh kira-kira berapa lama gitu hingga akhirnya menikah atau lamaran ya? Pokoknya kita tuh saling kenal Maret ya? Maret Iya, 2 bulan. 2 Kalau bulan lamaran? Iya, 2 bulan lamaran terus 2 minggunya nikah. Cepet banget. Masya Allah. iya dipermudah. Iya, semuanya kayak Aduh. dipermudah sih memang. Karena apa ya? Sebenarnya waktu itu aku ngerasa bilang ke Mas Fian karena aku waktu itu belum selesai kuliah, aku ngerasa kayaknya pengen kelarin dulu kuliah nih. Cuman Mas Fian ini memang apa ya meyakinkan dan dia itu kayak kita ngasih apa ya kesepakatan kalau Mas Fian tidak akan istilahnya melarang aku buat kuliah, dia siap untuk LDR gitu, udah terima semua resikonya. Jadi aku ngerasa ya iya ngapain ditunda lagi gitu kalau Iya, misalnya bener. udah saling cocok, udah memang saling siap ya gitu sih ya. Jadi apa bahasanya satset. Satset. Satset, bener. Langsung bahas aja. Iya, kalau udah Iya. yakin langsung aja. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Bisa raise hand nih kalau ada mau tanya nih. Oke. Mungkin ada pihak dari laki-laki nih yang join. Dari yang laki-laki mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sebentar. Biar ganti-gantian pertanyaannya. Boleh nih Kak Mariatul Kiptiah atau Kak Dewi. Halo? Kak Dewi mau tanya? Halo Kak Dewi. Halo. Silahkan Kak Dewi. Iya. Buat Mbak Suci dan suami, kan proses berkenalannya itu lewat jalur ta'aruf ya. Saya cuma mau apa ya? Bagaimana sih meyakinkan diri kita untuk menikah dengan orang yang sama sekali kita nggak kenal sebelumnya dan berkenalannya dalam waktu yang singkat memutuskan menikah gitu loh. Kalau pacaran kan kita seiring berjalannya waktu itu kita hati kita mantep gitu kan, karena kita udah kenalnya udah lama gitu. Kalau misalkan ta'aruf ini kan sebentar ya kalian prosesnya ya. Nah, mantepin hatinya seperti apa sih ya? Makasih. Kalau aku pribadi sih mungkin ya memang ya pasti ada takut karena apa benar-benar dari orang asing terus yang sukunya berbeda gitu jelas ya pasti ada takut. Cuman lagi-lagi aku ngerasa semuanya itu kayak dipermudah gitu ya. Karena kalau misalnya salah satu petunjuk apa ya istilahnya kalau jodoh sama kita itu berarti kita semuanya dipermudah lah gitu ya. Nah aku ngerasanya Mas Fian ini hadir di waktu yang tepat gitu, di waktu yang tepat ketika aku malamnya, bener-bener malamnya itu aku berdoa, aku berserah sama Allah, terus Mas Fian datang, padahal apa ya, di saat itu memang aku agak takut gitu, cuman bisa meyakinkannya, aku kan lihat dari CV ta'arufnya ya,
dari CV ta'arufnya kayak gimana, kondisi keluarganya seperti apa, kemudian, pekerjaannya seperti apa, kayak, pokoknya lengkap sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bisalah dilihat atau yang udah tahu juga ya, kalau misalnya CV ta'aruf itu bener-bener lengkap, data yang kita kasih ke pasangan itu atau ke calon itu memang bener-bener lengkap. Nah, dari situ aja udah ada gambaran nih, Mas Fian orangnya seperti apa gitu. Jadi mungkin aku ada bayangan. Terus kedua, aku ngelihat ya itu respon orang tua aku yang bener-bener tadinya nggak, apa ya, nggak mau gitu kalau misalnya aku nikah sama orang yang jauh gitu, tiba-tiba orang tua kok mau ya gitu, tiba-tiba kok orang tua setuju ya gitu, berarti kan itu juga salah satu, pertanda gitu. Nah mungkin lagi-lagi yang menguatkannya itu istikharah. Aku berdoa sama Allah kalau misalnya memang Mas Fian ini jodoh gitu, pasti semuanya dipermudah, pasti semuanya diyakinkan. Dan aku minta petunjuk gitu kalau misalnya Mas Fian bukan orang yang terbaik, aku minta petunjuk apa yang misalnya istilahnya kan CV ta'aruf juga bisa ditulisnya bohong lah gitu, palsu gitu. Tapi aku minta sama Allah kalau misalnya memang isi CV ta'aruf itu istilahnya palsu, Mas Fian berbohong, aku minta petunjuk gitu kalau misalnya aib-aibnya itu dibuka gitu. Karena banyak kan kalau misalnya kita dalam prosesnya yang tadi kata, Kak Ayu ya, kalau kata Kak Ayu tuh pasti ada gitu kalau misalnya ujiannya, istilahnya ujiannya ternyata sulit banget gitu, terus ujiannya ternyata dibuka aib-aibnya, berarti itu memang, istilahnya salah satu petunjuk dari Allah kalau dia tuh bukan yang terbaik gitu. Nah, aku ngerasanya dari semua yang aku istilahnya proses gitu, aku udah pernah kenal sama orang gitu, Mas Fian ini memang semuanya dimudahkan gitu. Kayak semuanya aku makin hari makin yakin, terus aku ngelihat malah makin hari itu aku makin ngelihat, oh Mas Fian tuh orangnya ternyata, di luar ekspektasi aku tuh dia ternyata jauh lebih baik dari apa yang dia tulis di CV ta'aruf gitu. Jadi kayak ngerasanya, oh ya yakin tuh di situ gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi, itu memang pertama kenalnya itu dari Instagram dan memang dari tahun sebelumnya sudah follow juga. Jadi saya sudah Memantau mencari info segala macam sudah. Dan ketika sudah yakin itu baru saya coba istikharah. Nah, dari istikharah itu jawabannya memang sebenarnya kita minta ya sama Allah atas istikharah kita, itu jawabannya ya 2 itu. Yang pertama memang ketika semua itu dimudahkan, mungkin itu jawaban dari doa kita. Kemudian yang kedua, sulit. ketika ya merasa sulit ya mungkin itu bukan jawabannya. Terus yang kedua yang memang kita merasa tenang, kita merasa yakin, nah itu mungkin itu adalah juga jawaban dari Allah gitu atas istikharah kita, gitu. Oke, makasih atas pertanyaannya. Ini lanjut nih, terakhir untuk Kak Sri Wahyuni. Halo Kak Sri Wahyuni, silahkan kalau mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya sebelumnya di meeting chatnya itu udah ada, cuma nggak kebaca aja mungkin dari Kak Andriani ya pertanyaannya. Iya, Halo, silahkan Kak. mungkin begini ya, terkait di dalam pengalaman orang kakak atau mungkin dari pandangan umum gitu ya, ketika dalam menentukan sebuah pasangan, perlu nggak sih kita melihat latar pendidikannya itu yang sekufu atau gimana? Karena kan takutnya ini bisa menjadi problem sederhana di dalam menjalin komunikasi dalam rumah tangga sehari-hari gitu ya. Kira-kira seberapa pentingkah latar belakang pendidikan itu yang sekufu? Atau itu nanti secara tidak langsung bisa beradaptasi lah mungkin dalam waktu dekat gitu. Oke. Misalnya nih secara pengalaman nih, misalnya kita ada beberapa yang dekat dengan posisi misalnya si perempuannya sarjana, si laki-lakinya nggak sarjana. Nah, itu kan biasanya bisa menjadi salah satu konflik sederhana ya, ada rasa ego si perempuan gitu kan. Nah, kemudian dan bisa menjadi pemicu konflik yang dari kecil bisa menjadi masalah besar. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, kalau dari aku mungkin pendidikan memang harus
dilihat juga ya, jadi bahan pertimbangan gitu. Karena kalau misalnya memang kadang, jangankan yang pendidikannya setara ya, maksudnya, yang sama gitu, yang apa ya gitu, jangankan yang berbeda, yang sama pun kadang tetap aja gitu ada konflik ya, maksudnya, perbedaan gitu. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan gitu. Tapi, apa ya, lagi-lagi kalau misalnya dilihat dari kepribadiannya, dari perilakunya, dari, cara pola pikirnya, kalau misalnya nggak yang istilahnya terlalu jauh sama kita gitu, maksudnya nggak yang, prinsipnya itu, ya istilahnya nggak terlalu jauh lah gitu sama kitanya, ya nggak apa-apa gitu, kenapa enggak gitu. Cuman kalau misalnya ternyata memang dari pendidikan itu mempengaruhi penghasilan, yang nantinya akan memicu konflik ke depannya, perdebatan, entah kayak perempuannya yang merasa, apa ya, istilahnya yaitu merasa lebih, apa ya, lebih berpenghasilan gitu, merasa lebih, eee, power-nya lebih tinggi gitu daripada suaminya, yang nantinya malah ada perdebatan, ya harus cari yang sekufu gitu, yang kayak misalnya pendidikannya sama salah satunya, terus penghasilannya istilahnya, eee, normalnya mungkin ya, dianggapnya di kita itu laki-laki lah yang lebih berpenghasilan gitu mungkin. Jadi ya harus disesuaikan aja sih sama, kecuali kalau misalnya ya itu lagi-lagi ternyata pendidikannya berbeda sedikit tapi masih istilahnya dalam prinsip, dalam pola pikirnya sama nih sama kita, nyambung, ya gak apa-apa gitu. Dan menambahkan mungkin istilah dari Skufu itu memang artinya kan apa, sepadan ya. Artinya memang apa, dilihat dari berbagai aspek, yang tidak hanya dari pendidikan saja gitu, tapi ada aspek-aspek lain yang perlu kita lihat, dan itu memang harus dipersamakan dan memang tidak akan jadi permasalahan antar keluarga nantinya gitu. Jadi Oke. kalau misalnya, banyak hal nih yang udah sepadan istilahnya, cuman ada salah satu aja yang, kurang, mungkin karena kan kalau yang namanya cocok semua itu jarang gitu ya. Tetap Betul. nggak ini ya, nggak jadi masalah lagi Ya. maksudnya. Betul. Oke, oke. Kebetulan ini waktunya udah habis nih untuk sesi Q&A. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Suci dan Kak Fian boleh nih kasih closing statement buat teman-teman di sini yang sedang berikhtiar tentang jodoh atau keluarga. Ya, kalau dari aku pribadi sih mungkin apa ya, menikah itu bukan hanya tentang kisah romansa, bukan hanya tentang apa ya, kisah-kisah manis aja gitu, tapi, menikah itu kita belajar atau seni tentang keikhlasan, kesabaran, kemudian, menyelaraskan perbedaan gitu, bukan menyamakan perbedaan. Karena kalau misalnya buat menyamakan itu kan memang agak sulit gitu, tapi gimana kita caranya menemukan suatu perbedaan itu dengan menyelaraskan dan menyesuaikan sama perbedaan yang, kita punya gitu. Kalau untuk dari saya, untuk teman-teman sekalian, persiapan nikah memang sangat penting. Persiapan mental, persiapan fisik, dan juga finansial itu juga penting dan harus dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak sekarang, menunggu siap hingga kapan lagi gitu. Karena itu kan tidak mudah dan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh bertahun-tahun, namun ada juga yang cepat dan dimudahkan. Nah, sebelum menikah juga harus paham juga tujuan menikah itu apa. Kemudian standar kriteria pasangan kita yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Terus tingkatkan value kita untuk memantaskan diri, jangan menyerah dan tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nggak kerasa udah 1 jam berlalu nih bareng Kak Suci dan Kak Fian. Terima kasih banget untuk sharingnya hari ini, ilmu-ilmunya, dan juga terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua di sini. Siapa tahu yang lagi nyari jodoh atau lagi ta'aruf makin dilancarkan urusannya ya. Amin. Dan untuk Kak Suci dan Kak Fian semoga sehat selalu. Terus juga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, together till jannah ya, amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini, sampai jumpa di next berikutnya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini juga banyak nih teman-teman yang bilang makasih, ada salam dari Malaysia, terima kasih Kak Suci ilmunya. Oke,
Semoga lancar ya Kak Fian dan Kak Suci puasanya. Mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika aku dari host banyak salah kata. Dadah.